Terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Sri. Kita telah menyimak materi terkait transformasi jabatan fungsional yang sangat komprehensif dari Ibu Sri Gantini, Direktur Jabatan ASN pada Badan Kepegawaian Negara. Kita masuk dalam sesi diskusi ya Bu ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan, peserta ini yang hadir banyak pejabat fungsional ini, atau pengelola jabatan fungsional, kenaikan pangkat, atau yang ingin masuk sebagai pejabat fungsional. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak Tri, sangat bersemangat belakang, silakan Pak Tri. Pertama oleh Pak Tri. Selamat pagi Ibu Sri. Ya, perkenalkan saya Tri Selan, pengelola jabatan fungsional di BKD Provinsi NTT. Terkait dengan paparan materi yang sudah disampaikan Ibu, saya memiliki dua pertanyaan. Yaitu yang pertama, dapat saya informasikan bahwa di Provinsi NTT saat ini kami mengelola 81 jenis jabatan fungsional. Dari 81 jenis jabatan fungsional itu kurang lebih 65% dari jumlah total PNS di Pemprov NTT itu adalah pejabat fungsional. Total jumlahnya 8.787 pejabat fungsional saat ini. Dan pada tanggal 5 Juli kemarin kami baru saja selesai pengangkatan pertama jabatan fungsional kurang lebih 1018 orang. Nah, dari jumlah pengangkatan pertama yang kami laksanakan itu, kami tidak mengangkat mereka yang mengikuti seleksi CPNS untuk mengisi formasi jabatan fungsional, tapi sudah naik pangkat ke 3B secara reguler. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sekarang jika mereka sudah naik pangkat, kami masih bisa mengangkat pertama mereka secara reguler atau tidak? Karena informasi terkait ini juga masih simpang siur bagi kami di daerah, yang mana kami belum punya satu dasar hukum atau edaran dari pusat untuk bisa kami tindak lanjuti rekan-rekan kami di daerah yang sudah naik pangkat secara reguler, namun saat tes CPNS itu mereka mengisi formasi jabatan fungsional. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan pejabat penyetaraan. Mohon izin Ibu dapat saya sampaikan juga bahwa kami sudah menindaklanjuti edaran BKN terkait dengan digitalisasi sistem penyesuaian angka kredit konversi ke jabatan integrasi. Namun kami masih mengalami beberapa kendala, yaitu terkait dengan penetapan angka kredit pejabat fungsional hasil penyetaraan. Karena dari 337 pejabat fungsional yang sudah disetarakan dari jabatan administrasi, baru saat ini kami baru kurang lebih 68 orang pejabat fungsional analis kebijakan yang sudah mendapatkan angka kredit awal, penetapan angka kredit awal dari instansi pembina. Sedangkan untuk beberapa jabatan yang lain, sampai hari ini kami belum memiliki pak terakhir mereka, sehingga kami kesulitan untuk mau mengajukan mengajukan penyesuaian pengintegrasian angka kredit mereka seperti itu, karena pada Permen PAN 17 2021 pun kami di situ disampaikan bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi mereka
selanjutnya itu kita berkoordinasi dengan instansi pembina. Namun ada beberapa instansi pembina juga yang saat kita melakukan koordinasi minta maaf tapi terkadang kurang responsif atau kami juga belum mendapat jawaban sampai hari ini. Sehingga untuk menindaklanjuti terkait hal ini kami belum memiliki dasar. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi Ibu Sri. Saya Gregorius. Pertanyaan saya, apakah ketika seseorang diberhentikan sementara karena alasan tertentu dari jabatan fungsional, apakah diangkat secara otomatis tanpa menunggu adanya formasi lagi seperti yang tanpa menunggu syarat formasi? Mohon konfirmasi. Terus yang kedua, terkait penilaian kinerja. Saya kebetulan waktu itu masih menjadi subkoordinator, ada pertanyaan-pertanyaan dari perangkat daerah terkait bagaimana menetapkan predikat kerja kinerja dari ASN ini supaya ada standar yang sama, karena ada beberapa kepala bidang di instansi lain itu mempertanyakan itu. Dan kalau kami di Pemprov itu memang agak terbantu dengan kinerja yang mana di dalamnya itu ada aktivitas kerja yang dilakukan terdokumentasi dengan baik, itu menjadi bukti evidence yang bisa menjadi dasar penilaian seseorang atasan langsung atau pejabat penilaian untuk menetapkan predikat kinerja ASN sendiri. Nah, saya mau minta pengalaman atau sharing dari Ibu Sri bagaimana penerapan atau implementasi di BKN terkait penilaian kinerja ini untuk menetapkan seseorang itu sangat baik ataupun kurang baik ataupun buruk. Itu dasarnya apa yang menjadi indikatornya, karena kita sudah terpola dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif. Ketika masuk ke dalam hal yang kualitatif itu menjadi sulit kita untuk menentukan itu. Itu permasalahannya. Apalagi dengan perubahan transformasi jabatan fungsional tadi, di mana sebelumnya menggunakan angka kredit harus ada bukti pekerjaan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ditransformasi ke tidak menggunakan angka kredit tetapi hanya berdasarkan hasil penilaian kinerja. Dan penilaian kinerja itu kan bisa juga objektif, bisa juga subjektif. Tapi bagaimana supaya bisa meminimalisir ini sehingga hasil penilaian kinerja benar-benar objektif sehingga tidak merugikan juga pihak ASN bersangkutan ataupun juga membantu pejabat penilai dalam melakukan penilaian ini. Itu saja hal yang saya sampaikan. Saya kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Goris. Selanjutnya Ibu Kepala Badan, Ibu Henderina, disilahkan. Terima kasih Ibu Delis, yang saya hormati Ibu Sri yang sudah memberikan materi yang sangat baik. Pertanyaan saya yang pertama terkait penyetaraan. Apa yang disampaikan tadi bahwa analis kebijakan 62 orang oleh penanya pertama, Pak Tri sudah ada. Namun yang lainnya oleh instansi pembina belum. Dalam pemaparan Ibu tadi, jika ada tim penilai di provinsi atau kabupaten, contoh kami di Provinsi NTT khusus untuk analis SDM aparatur, kami punya tim penilai. Apakah teman-teman saya yang mengambil pada saat penyetaraan itu analis SDM aparatur, kami tim penilai di daerah bisa mengeluarkan angka kredit dimaksud? Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta bantuan Ibu. Banyak teman-teman penyetaraan yang belum uji kompetensi. Nah, ini menjadi pergumulan untuk kami di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, karena teman-teman yang penyetaraan ini nilai kompetensinya belum ada. Ibu punya pengalaman di provinsi lain ataupun di pusat, kami mohon untuk informasi dimaksud. Saya punya satu pertanyaan. Terima kasih Bu. Memang budaya kami di BKD Provinsi NTT
setiap tahun minimal ada 1 pelatihan kantor sendiri. Itu kami berusaha untuk 1 kali pelatihan 20 JP. Minimal kami memenuhi 20 jam pelajaran untuk indeks profesionalitas, sistem merit, dan manajemen talenta. Nah, nilai kompetensi yang kami buat ini kalau memenuhi 20 JP, untuk instansi teknis kami sudah arahkan dan hampir semua ASN itu mereka sudah paham. Namun yang belum paham adalah guru-guru. Walaupun guru-guru ini setiap tahun mereka ada in-house training, tapi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa harus ada sertifikatnya. Ini kami sudah berulang-ulang sosialisasi ini dan masih saja mereka belum paham. Kami tidak putus asa untuk menyampaikan ini dalam setiap kesempatan. Saya ingin bertanya, kalau di pola karir itu Bu, kan ada nilai kompetensi manajerial sosial kultur, dan ada kompetensi teknis. Bagi teman-teman yang fungsional, biasanya kalau saya teman-teman asesor fungsional lain, jika mereka mengikuti uji kompetensi, ada nilainya. Menjadi pertanyaan adalah, bagi kita yang administrasi, nilai kompetensi, apakah ketika kita mengikuti BIMTEK, baik BIMTEK kantor sendiri atau BIMTEK di lain, mereka hanya memberikan kami sertifikat berapa JP, tetapi nilai memuaskan, sangat memuaskan, cukup, atau kurang, ini belum menjadi kebiasaan. Nah, untuk melengkapi data ini, jika Ibu punya kiat-kiat atau pengalaman di BKN, kami dibagi untuk kami bisa melengkapi, baik itu pola karir ataupun manajemen talenta. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sharing dan pendapat dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan. Terkait juga sama dengan yang tadi disampaikan Pak Tri tentang penyetaraan, tentang UKOM bagi pejabat fungsional, dan nilai kompetensi untuk pejabat administrasi atau manajerial. Pada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih Bu Deli, yang saya hormati Bu Kapan dan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan Pak Tri tadi ya, terkait dengan tadi pengangkatan dalam jabatan fungsional tadi ya, sudah melakukan pengangkatan di 5 Juli kalau tidak salah ya, sekitar 1018 orang, di mana yang bersangkutan sudah mengalami kenaikan pangkat reguler sampai dengan ke 3B. Memang ketika yang bersangkutan melamar formasinya, sudah melamar jabatan fungsional, ini sudah ada sebetulnya PKBKN sebelumnya ya, PKBKN 11 tahun 2022, bahwa mereka harus segera diangkat dan dilakukan pelantikan sesuai dengan formasi yang dilamar. Apabila yang bersangkutan mengalami kenaikan pangkat 1 kali, ini menggunakan mekanisme pengangkatan pertama, meskipun mereka sudah diangkat, sudah mengalami kenaikan pangkat. Tadi kan sudah 3B ya, sudah tepat sih menggunakan mekanisme pengangkatan pertama. Tinggal bagaimana nantinya untuk menghitung angka kreditnya. Ini boleh nanti setelah diangkat dinilaikan kinerja yang bersangkutan sesuai dengan saat itu masih butir-butir kegiatan ya, sesuai dengan kegiatan yang sudah bersangkutan lakukan, baru dilakukan penilaian. Dan ini juga dapat diberikan tambahan angka kredit dasar sesuai perban, itu adalah 50 ketika sudah 3B. Nah, nanti ini diangkat terlebih dahulu. Dalam SK pengangkatannya misalkan dibunyikan tidak ada angka kredit 0, itu tidak masalah, memang seperti itu, karena kan pendidikan merupakan syarat jabatan, baru dilakukan penilaian ketika yang bersangkutan sudah duduk dalam jabatan fungsional, tetapi tidak mengabaikan kegiatan yang sebelumnya. Ini harus segera dinilaikan. Nah, saat ini kan sudah mau ditutup nih, tim penilai sudah mau bubar ya, tim penilai angka kredit ini. Nah, sudah dinilaikan atau belum? Masalah pengangkatan sebetulnya regulasinya sudah ada. Jadi ketika naik pangkatnya adalah reguler 1 kali, ini menggunakan mekanisme pengangkatan pertama. Ketika yang bersangkutan sudah mengalami kenaikan pangkat lebih dari 1 kali, misalkan sudah 3C, sudah 3D gitu kan, boleh menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Itu ya. Selanjutnya yang penyetaraan tadi, yang penyetaraan ini bagi mereka yang belum sempat menetapkan penetapan angka kreditnya, penyetaraannya kebetulan masih menggunakan pola penilaian konvensional. Untuk
diintegrasikan boleh menggunakan penetapan angka kredit terakhir. Dalam arti angka kredit terakhir di sini adalah angka kredit yang bersangkutan saat disetarakan dalam jabatan fungsional yang tertera dalam SK masing-masing. Ini boleh dijadikan sebagai dasar untuk melakukan integrasi. Ada nggak kinerjanya sampai dengan saat ini? Misalkan disetarakannya, saya belum tahu Pak Tri penyetaraannya tahun berapa nih. Kalau misalkan penyetaraan tahun 2020 misalkan gitu ya, berarti kan ada kinerja 2021 dan 2022. Apakah kinerja 2021 dan 2022 ini sudah diajukan kepada tim penilai atau belum? Nah ini, biasanya yang penyetaraan ini kan masih meraba-raba nih, begitu disetarakan gitu ya Bapak dan Ibu ya, masih meraba-raba, tidak tahu harus kemana, tidak tahu juga bagaimana proses menilaikan angka kreditnya. Biasanya mereka yang 1 tahun ini abai juga, harusnya digunakan sebagai tahun belajar, tetapi tidak mengumpulkan eviden terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya. Ini yang banyak terjadi, sehingga mereka tidak mengajukan penilaian angka kredit. Ketika tidak mengajukan penilaian yang menggunakan konvensional, ini tetap harus diintegrasikan. Yang diintegrasikan adalah angka kredit yang tercantum di dalam penetapan angka kredit ataupun dalam SK jabatan yang bersangkutan. Ini boleh, jadi tidak perlu melakukan penilaian terlebih dahulu kepada instansi pembina ya. Tetapi ketika ada evidennya, ini yang harus dilakukan penilaian. Kepada siapa melakukan penilaian tersebut? Kepada tim penilai angka kredit. Di instansi daerah belum memiliki tim penilai, ini berarti dinilaikan hasil kinerja tersebut kepada instansi pembina. Itu yang perlu berkolaborasi untuk melakukan penilaian apabila ada eviden terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Apabila tidak ada, cukup angka kredit yang tertera dalam SK penyetaraan itu yang akan diintegrasikan, gitu ya untuk Pak Tri ya. Selanjutnya untuk Pak Boris ini, Bapak sekarang sudah disetarakan dalam jabatan fungsional ya, kalau tidak salah ya, menjadi subkoordinator ya, jabatan fungsionalnya adalah asesor ahli muda gitu ya. Sebetulnya iya, asesor SDM aparatur ahli muda. Nah, sebetulnya tidak ada lagi pemberhentian sementara, yang adalah pemberhentian dari jabatan fungsional gitu ya. Kita mengenalnya adalah pemberhentian saat ini. Ketika yang bersangkutan akan diangkat kembali dalam jabatan fungsional, itu tentunya harus ada formasinya, harus ada kebutuhannya. Bagaimana ketika tidak ada kebutuhan? Boleh beralih ke jabatan fungsional yang lain. Mekanismenya menggunakan perpindahan dari jabatan lain gitu ya Pak ya. Jadi dilihat lowongan kebutuhannya. Ini tetap harus ada formasinya. Terkait dengan penilaian kinerja, bagaimana menentukan baik, sangat baik, kurang atau cukup? Tentunya ini kita sesuai dengan Permen 46 tahun 2022 gitu. Untuk menghindari objektivitas ataupun subjektivitas daripada penilaian kinerja tersebut, tadi perlu adanya dialog kinerja gitu. Ini kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Kita harus menentukan dialog kinerja di awal tahun. Saat menentukan dialog kinerja, tentunya organisasi Bapak dan Ibu memiliki target-target yang harus dicapai gitu kan ya. Untuk menghindari subjektivitas tadi, biasanya kami tawarkan terlebih dahulu. Misalkan kebetulan kalau di saya itu hanya 2 level, JPT Madya, JPT Pratama, seluruhnya udah jabatan fungsional, hanya ada Kasubag TU. Jadi di awal tahun dialog kinerja saya sampaikan, saya memiliki 5 program yang harus diselesaikan di unit kerja tersebut. Saya tawarkan siapa yang sanggup menjadi misalkan ketua kelompok kerja untuk menyelesaikan 5 program tersebut. Saya tawarkan terlebih dahulu siapa yang memiliki kompetensi tersebut. Ketika mereka tidak ada yang menyanggupi terkait dengan hal tersebut, baru saya yang menunjuk. Saya akan menunjuk yang bersangkutan. Tentunya ini berdasarkan pada kita melihat kompetensi-kompetensi yang bersangkutan, karena tidak ada yang menawarkan diri. Tadi saya yang menunjuk, berarti dengan persepsi saya bahwa yang bersangkutan itu memiliki kompetensi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Di situ baru dibentuk timnya, siapa yang akan menjadi tim dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ketika membentuk tim, tentunya ini harus mendistribusikan secara habis gitu kan, peran hasilnya dari setiap orang tersebut. Saat memberikan penugasan, lihat jabatan fungsional itu adalah ruang lingkup tugas jabatannya. Ketika membagi peran, sesuaikan dengan level kompetensi yang bersangkutan. Ketika sesuai dengan level kompetensi, di situ juga ada target kontrak kinerja. Mau menyelesaikan dalam kurun waktu berapa lama nih targetnya? Kita dialog kinerja. Jadi harus ada kesepakatan antara pimpinan dengan
mereka yang membuat kontrak kerja. Oke, misalkan sepakat nggak kalau selesainya dalam kurun waktu 3 bulan? Oke, kurun waktu 3 bulan selesai. Output apa yang saya harapkan? Saya misalkan yang bersangkutan saya minta untuk membuat kerangka acuan kerja, misalkan seperti itu ya. Tentunya apa saja yang harus masuk di situ? Pasti kita melihat review setiap bulan untuk jangka waktu 3 bulan tersebut. Ketika di review, apakah sudah sesuai nggak dengan ekspektasi yang kita harapkan? Ternyata belum sesuai, lakukan perbaikan. Kita lihat berapa kali sih mereka melakukan perbaikan tersebut. Disandingkan dengan kompetensi yang bersangkutan. Dia di ahli apa nih? Misalkan ahli muda, ahli pertama gitu kan. Oh iya, ahli pertama, kemampuannya menyusun. Berarti ekspektasi kerja kita jangan terlalu tinggi juga gitu kan, karena yang bersangkutan kemampuannya adalah menyusun. Ketika kita meminta menganalisis, ternyata si ahli pertama ini memiliki kemampuan sampai dengan analisisnya sudah cukup bagus, berarti saya boleh menilai yang bersangkutan ketika target kinerjanya sudah sesuai dengan yang diharapkan, hasil kerjanya melebihi ekspektasi. Berarti ekspektasi kinerja saya boleh gak saya memiliki ekspektasi yang lebih? Karena untuk pemberian ekspektasi itu hanya ada sesuai, di atas ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Ketika sesuai, berarti dia baik ekspektasi kinerjanya. Bagaimana perilaku yang bersangkutan? Core value berakhlak lah yang kita lihat. Integritasnya, moralitasnya, kolaborasinya seperti apa? Sesuai ekspektasinya. Ketika ekspektasi kinerja dengan perilaku itu juga sama-sama sesuai, itu akan menghasilkan nilai yang baik. Ternyata tadi seorang misalkan ahli pertama, kemampuan dia harusnya hanya menyusun, dia mampu melakukan analisis, ternyata analisisnya cukup bagus, komprehensif misalkan analisisnya, berarti itu di bawah ekspektasi. Perilakunya dilihat, oh ternyata perilaku juga yang bersangkutan di atas ekspektasi, itu akan menghasilkan hasil penilaian predikat kinerja sangat baik. Ternyata ketika perilakunya adalah baik, ini juga akan menjadikan perpaduan yang baik. Jadi di situ ada 9 kotak untuk menentukan predikat kinerja tersebut. Adalah persilangan antara perilaku dengan hasil kerjanya. Itu yang biasanya kami lakukan. Jadi kami melakukan dialog kinerja. Setiap bulan pun kita lihat terkait dengan progres capaian daripada kinerja tersebut. Ini juga untuk menghindari daripada subjektivitas dalam rangka melakukan penilaian kinerja. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu masih, jangan-jangan dia menilainya subjektivitas. Kedepannya dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 dan regulasi turunannya, nanti akan ada komite talenta dan komite suksesi yang akan mengkolaborasi tadi hasil penilaian daripada pejabat penilai kinerja. Ibaratnya wasitnya, mungkin si A akan menilai sangat baik, si B juga sangat baik, nanti dia akan masuk dalam kotak berapa nih? Oh sangat baik tersebut akan dikolaborasi, sesuai nggak sih penilaian kinerja tersebut. Jadi nanti kita tunggu aturan regulasi berikutnya. Selanjutnya dari Bu Kaban gitu kan ya. Terima kasih juga Bu terkait dengan progres yang sudah dilakukan oleh Provinsi NTT dalam rangka mengembangkan kompetensi yang seluruh PNS-nya ya. Tadi Ibu sampaikan bahwa 20 JP itu biasanya terpenuhi gitu ya Bu ya. Hanya saja jangan lupa ya Bu, itu terkait dengan update dalam SIASN-nya. Jangan sampai Ibu sudah berusaha mengembangkan kompetensi 20 jam pelajaran ini sudah Ibu berikan kepada semua PNS. Ini juga perlu kepedulian dari, kalau IP ini tidak bisa hanya kepedulian Bu Kaban memberikan tadi pengembangan kompetensi, tapi tertibnya dari PNS itu sendiri saat dia melakukan pelaporan pengembangan kompetensi. Ini yang perlu adanya kolaborasi antara PNS, unit pengelola. Biasanya kalau di kami Bu, itu adalah tipsnya adalah dengan Kasubag TU masing-masing gitu ya Bu ya. Kalau Ibu memberikan tadi pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran, jangan lupa setiap Kasubag TU juga harus merekap pengembangan kompetensi dari seluruh PNS yang ada di unit masing-masing. Dalam 1 tahun itu pengembangan kompetensi apa saja direkap dan dilaporkan, karena ketika Ibu memberikan 20 JP per tahun tetapi mereka tidak mengupdate datanya, sayang, yang sudah dilakukan itu menjadi sia-sia. Dalam rangka pengembangan IP itu harus tetap dilaporkan gitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah tadi Ibu sudah menyelenggarakan hal tersebut. Yang kedua terkait dengan tadi banyak yang penyetaraan belum uji kompetensi ya Bu ya. Nah ini uji kompetensinya untuk apa ya Bu? Untuk kenaikan jenjang jabatankah atau untuk apa gitu kan ya? Untuk penyetaraan atau misalkan uji kompetensinya ini adalah mungkin bisa juga pelatihan ya Bu. Pelatihan, belum ada pelatihan. Kalau penyetaraan ini kan belum ada pelatihan dari instansi
pembina. Memang tidak ada pelatihan khusus bagi mereka yang penyetaraan ketika masuk dalam jabatan fungsional. Tidak juga menjadi syarat bagi mereka, sehingga dalam IP pun kita tidak mewajibkan pelatihan. Sekarang sudah ada perubahan komposisi dalam melakukan penilaian. Penyetaraan ini tidak menjadi syarat kewajiban untuk mengikuti pelatihan, tetapi pengembangan kompetensi lainnya boleh dilaporkan sebagai hasil bagian daripada pengembangan kompetensi. Untuk uji kompetensi tentunya adalah ketika mereka akan naik jenjang jabatan. Ini perlu uji kompetensi. Bagaimana ketika UKOM-nya tidak ada? Ini koordinasi dengan instansi pembina. Ketika yang bersangkutan sudah nanti memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan, baru koordinasi dengan instansi pembina. Kapan saja waktu penyelenggaraan uji kompetensi tersebut. Karena setiap instansi pembina kebijakannya beragam. Ada yang setahun 2 kali. Ada yang setiap usulan dilakukan uji kompetensi, tetapi tidak menutup kemungkinan uji kompetensi ini dapat dilakukan juga oleh instansi pengguna. Misalkan khusus di Provinsi NTT mau menyelenggarakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, misalkan analis SDM aparatur, boleh koordinasi dengan instansi pembina karena penyelenggaraannya boleh mandiri sepanjang sudah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi pembina. Karena tim penguji standar kompetensi itu ada dari instansi pembina. Biasanya karena keterbatasan anggaran, sehingga instansi pembina waktu uji kompetensinya beragam gitu ya. Selanjutnya terkait dengan tadi untuk uji kompetensi, ada manajerial, sosial, kultural, dan uji kompetensi teknis. Biasanya BIMTEK ini hanya ada jam pelajarannya gitu ya Bu ya, tetapi belum melihat daripada hasil tersebut betul-betul nggak sih mereka kompeten. Tentunya harus ada tes setelah mereka melakukan pengembangan kompetensi tersebut. Biasanya kalau di Pusbang ASN kami bukan hanya melihat jam pelajarannya, tetapi di akhir sesi acara, di akhir pelatihan dilakukan tes juga, sehingga dari hasil tes tersebut baru bisa kita melihat bahwa yang bersangkutan ini predikatnya apa sih, memuaskan atau misalkan masih kurang. Kemarin juga kita sudah, memang biasanya ini dilakukan ketika sudah asesmen, kadang-kadang ya baru bisa dilihat terkait dengan pemetaan hasil-hasil tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bu Delis ya. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin bertanya pada Ibu Sri Gantini ya, Ibu Kiki. Baik Ibu Kiki, disilakan. Selamat pagi Ibu Sri. Perkenalkan, nama saya Ibu Mike atau biasa juga disapa dengan Kiki. Selain saya Ibu, ada juga beberapa PNS yang sudah berada saat ini di golongan 3D dan masih menjabat pada pelaksana. Nah, kerinduan kami adalah kami ingin bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional. Pernah kami mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, namun saat itu kami harus terkendala pengangkatannya karena keterbatasan formasi. Nah, saat ini kami mencoba untuk mendaftar agar bisa mengikuti uji kompetensi, namun terkendala lagi, belum ada kesempatan terbuka bagi kami. Mungkin pertanyaannya, adakah saran dari Ibu Sri bagi kami, langkah apa yang harus kami tempuh agar kami bisa masuk atau berkarir ke jabatan fungsional? Terima kasih Ibu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada Bu, saya juga ingin bertanya sebenarnya Bu. Ada beberapa pertanyaan dari saya Bu. Yang pertama itu Bu, kemarin waktu pengangkatan CPNS dalam jabatan fungsional, ada beberapa jabatan itu, formasi jabatan itu bukan jabatan fungsional. Contohnya analis objek wisata dari Dinas Parekraf. Yang bersangkutan waktu itu sempat konsultasi, bagaimana jika yang bersangkutan itu ingin masuk dalam jabatan fungsional. Apakah boleh melalui mekanisme pengangkatan pertama? Dan kalau melalui mekanisme pengangkatan pertama, karena itu bukan jabatan fungsional yang memungkinkan untuk dimasuki oleh yang bersangkutan itu contohnya adalah
Adiatama Kepariwisataan, Bu. Apakah boleh kami angkat melalui mekanisme pengangkatan pertama ataukah harus melalui mekanisme lain, misalnya perpindahan dari jabatan lain? Yang berikut, Bu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tri bahwa ada 1000-an lebih pejabat fungsional yang kami angkat di bulan Juli. Dan angka kredit yang tertera di SK jabatannya waktu itu kami sesuaikan dengan PRBKN 11 2022, Bu ya. Angka kreditnya 0. Nah, untuk mereka ini apakah mereka ini nanti setelah ini, karena pengangkatannya baru bulan Juli, apakah mereka ini setelah ini langsung berlaku pak konversi? Atau bagaimana, Bu? Selanjutnya yang ketiga, Bu, tadi Ibu sudah jawab bahwa yang sudah naik ke 3B boleh diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama. Tapi bagaimana dengan ada juga rekan kami yang waktu melamar CPNS, formasinya itu adalah auditor kepegawaian. Dan dia juga sudah naik pangkat misalnya, Bu ya. Apakah itu boleh kami angkat dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian? Setelah itu baru diusulkan untuk perubahan ke jabatan fungsional kepegawaian lainnya. Misalnya ke analis SDM aparatur atau mungkin asesor. Pokoknya antara jabatan fungsional yang ada di bidang kepegawaian itu. Bagaimana dengan hal tersebut, Bu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Delis. Boleh kok moderator juga bertanya? Boleh. Yang pertama tadi dari Bu Kiki ya, nama ngetopnya aja ya Bu Kiki ya. Tadi Ibu sudah golongan ruang 3D, jabatannya adalah pelaksana, ingin beralih ke dalam jabatan fungsional. Mekanisme yang memungkinkan ketika memang tidak ada regulasi baru. Kalau ada regulasi baru boleh ikut in-passing gitu ya, permen baru ya. Tetapi ketika tidak ada regulasi baru berarti mekanismenya adalah perpindahan dari jabatan lain gitu kan. Perpindahan dari jabatan lain ini tentunya semua pengangkatan sebetulnya harus ada kebutuhan, mekanismenya harus ada kebutuhan. Jadi pastikan bahwa Bapak dan Ibu ketika mengajukan untuk uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain sudah menghitung terlebih dahulu kebutuhannya, bahwa memang tersedia kebutuhan, sehingga ketika tadi seperti Ibu Kiki ini sudah UKOM, sudah lulus UKOM-nya. Kenapa pas saat pengangkatan kebutuhannya tidak ada? Berarti kan pas UKOM sebetulnya harusnya sudah ada kebutuhan, di mana instansi pengguna harus menghitung terlebih dahulu kebutuhan jabatan fungsional tersebut. Ketika berdasarkan perhitungan tersebut memang dibutuhkan jabatan fungsional, ajukan kebutuhannya kepada instansi pembina untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan. Ya, dengan rekomendasi kebutuhan tersebut dapat diajukan kepada Kementerian PAN dan RB untuk penetapan kebutuhannya. Itu secara organisasinya, secara individunya berarti kan tadi sudah memilih siapa saja yang akan diajukan untuk uji kompetensi memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga begitu yang bersangkutan lulus, ini bisa diangkat sesuai dengan formasi kebutuhan yang bersangkutan. Nah, tadi Bu Kiki ini kan sudah lulus ya, kan hanya terkendala pengangkatan karena tidak ada formasinya. Lulusnya jabatan fungsional apa? Coba dilihat daripada sertifikasi kompetensi tersebut, rekomendasi dari instansi pembina ada nggak masa berlakunya sampai dengan kapan. Ketika masih dalam range masa berlaku dan formasinya ada, berarti Bu Kiki dapat diangkat dalam jabatan fungsional tersebut. Ketika sudah hangus nih, SIM-nya sudah expire, berarti kan untuk masuk dalam jabatan fungsional sudah expire, berarti Ibu harus uji kompetensi kembali menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Dilihat formasinya apa yang ada, yang kosong, sesuai nggak dengan kualifikasi kompetensi yang Ibu miliki gitu kan ya. Ketika ada formasinya kosong, berarti unit pengelola kepegawaian bisa melihat siapa yang bisa diproyeksikan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang bersangkutan. Formasi apa yang lowong, mekanismenya adalah perpindahan dari jabatan lain gitu ya Bu Kiki ya. Kayaknya kalau dilihat mukanya Bu Kiki masih muda nih, jadi masih panjang sebetulnya, masih memungkinkan Ibu untuk diangkat dalam jabatan fungsional. Belum 53 tahun kan ya Bu ya, masih jauh gitu kan ya, masih muda kan ya Bu Kiki ya.
Masih jauh, Bu. Oh, masih jauh kan? Tenang Bu, masih jauh berarti kan, masih aman lah ya. Nanti dilihat kesempatannya gitu kan. Makanya tadi Bu Kaban sampaikan, tunjukkan kompetensinya. Ayo ya Bapak dan Ibu, tunjukkan bahwa Bapak dan Ibu juga layak untuk diangkat dalam jabatan fungsional gitu ya. Tinggal tadi ketika mengajukan pastikan bahwa formasi juga ada. Satu, ketika formasi itu ternyata tidak ada, Bapak dan Ibu diusulkan untuk uji kompetensi. Ini sudah ada beberapa instansi pembina yang akan backlist terkait dengan usulan perpindahan. Karena mereka juga sudah capek nih mengadakan uji kompetensi, tetapi sudah diberikan rekom, mereka tidak diangkat. Salah satunya perencana, itu akan melakukan backlist bagi instansi pengguna yang mengajukan uji kompetensi perpindahan tetapi sudah diberikan rekomendasi tetapi tidak dilakukan pengangkatan. Jadi pastikan ini paralel, formasinya juga ada, kebutuhannya juga ada, sehingga yang bersangkutan lulus hukum bisa diangkat sesuai dengan formasi yang dibutuhkan gitu ya. Selanjutnya tadi dari Bu Delis, tadi pengangkatan CPNS. Jadi ketika Bapak dan Ibu diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional, yang dinamakan dengan pengangkatan pertama adalah mereka yang formasinya memang melamar CPNS. Gitu ya, formasinya adalah CPNS. Jadi ketika yang bersangkutan bukan formasi CPNS-nya bukan fungsional, tadi ada formasinya bukan JF, tetapi dia sebagai apa ya? Analis objek wisata. Oke, analis objek wisata, berarti formasinya adalah jabatan pelaksana. Boleh nggak sih yang bersangkutan beralih ke fungsional? Boleh. Mekanismenya seperti apa? Yang bisa dipilih adalah penyesuaian. Ketika memang Permenpannya masih ada kesempatan untuk penyesuaian. Kalau tidak salah Adia Tama Kepariwisataan itu invasinya sudah berakhir atau belum ya? Coba dicek peraturan Menpannya ya. Ketika misalkan masa invasinya sudah ada, ini lebih mudah bagi yang bersangkutan beralih ke dalam jabatan fungsional tersebut. Bisa menggunakan penyesuaian. Tapi tolong cek Permenpan Adia Tama Kepariwisataan. Nah, ini boleh yang bersangkutan beralih ke jabatan fungsional tersebut menggunakan mekanisme penyesuaian. Kalau misalkan masih ada kesempatan untuk penyesuaian atau kita mengenalnya invasi. Ketika kesempatan pertama sudah tidak ada, penyesuaian sudah tidak ada, yang bersangkutan boleh menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain untuk masuk dalam jabatan fungsional. Tadi yang perlu diingat adalah lihat persyaratan daripada peraturan Menpan tersebut. Biasanya dia ada pengalaman 2 tahun. Tadi di objek kepariwisataan, kayaknya pengalaman mencukupi gitu ya. 2 tahun ini boleh terpisah, boleh secara kumulatif. Dalam arti Bapak dan Ibu tidak harus terus-menerus di dalam jabatan tersebut. Sekarang mencari pengalaman tidak harus diberhentikan dari jabatannya, karena kan pemberian penugasan boleh sesuai dengan ekspektasi kinerja untuk mencari pengalaman tersebut gitu ya. Nah ini pengalaman 2 tahun. Usia, memenuhi nggak usia? Kayaknya kalau misalkan tadi masih muda, oke lah ya usia ya, karena untuk pertama muda itu 53 tahun. Lulus uji kompetensi dan tersedia kebutuhan, pastikan bahwa formasinya juga ada gitu kan. Jadi kesempatan itu bisa digunakan oleh yang bersangkutan untuk masuk dalam jabatan fungsional. Sekarang ada pengangkatan di Juli 2023 atau 2022 ya Bu Delis ya. Yang tadi yang angka kreditnya 0 itu pengangkatan jabatan fungsional Juli 2023 Bu. Oke, Juli 2023 ya. Juli 2023 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional. Angka kreditnya 0. Berarti yang bersangkutan di saat nanti perpindahan itu mendapatkan tambahan angka kredit kan. Kalau sudah 3B ini dapat tambahan angka kredit 50 angka kredit ya. Nah nanti boleh digabungkan dengan metode penilaian secara konversi sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional gitu ya. Diangkatnya di bulan Juli gitu kan ya. Berarti Januari sampai dengan Juli itu kan yang bersangkutan belum diangkat, berarti dalam jabatan fungsional ya. Konversi predikat ya. Nanti boleh dikonversikan predikat kinerjanya. Perlu nggak ditetapkan lamanya terlebih dahulu? Karena nah ini diajukan nggak kepada tim penilai sebelumnya gitu kan? Ini kan sudah lewat ya pengajuan kepada tim penilai itu kan yang konvensional. Kalau misalkan tadi pengangkatannya JF-nya masih konvensional, ini kan sampai dengan Juni 2023 harus sudah diajukan. Sementara yang bersangkutan belum dinilaikan angka kreditnya, jadi nanti bisa digabungkan dengan pola penilaian yang konversi gitu ya. Tidak perlu diintegrasikan karena memang angka kreditnya juga 0 gitu ya. Bahkan kita berikan tambahan angka kredit dasar. Selanjutnya dia formasinya adalah auditor kepegawaian. Ini formasi tahun berapa Bu?
berarti belum diangkat ya sampai dengan saat ini ya. Sudah mengalami kenaikan pangkat lah mungkin yang bersangkutan ya. Ya, 2019. Oke, 2019 ya. Nah, ini kenapa belum diangkat-angkat dalam jabatan fungsional tersebut? Mungkin itu ya. Nah, sekarang belum diangkat dalam jabatan fungsional. Pangkat golongan ruangnya berarti 2000 udah mengalami kenaikan pangkat ya, udah 3C ya. Udah 3B ya. Ya. Udah 3B. Nah, kan seharusnya diangkat sesuai dengan formasinya. Tetapi sekarang saat ini auditor kepegawaian menjadi jabatan fungsional yang tertutup. Berarti kan sudah tidak ada rumahnya ya Bu ya. Harus ada perubahan formasi terlebih dahulu. Ini disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB ya Bu, untuk merubah formasi yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan bisa diangkat dalam jabatan fungsional yang lainnya. Tapi tetap dengan mekanisme pengangkatan pertama kan Bu? Mekanismenya kalau 3B masih pengangkatan pertama, tetapi kalau 3C, 3D nanti dengan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Oh iya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Masih ada satu, Ibu Santa Ana. Masih ada lagi Bapak Ibu. Pak Frans Wotan, Pak Kabit. Ya, Ibu Ana, silakan. Yes. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator. Selamat pagi menjelang siang Ibu Sri Gantini dari Badan Kepegawaian Negara. Saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan saja. Untuk jenjang fungsional, jenjang jabatan fungsional tertentu yang jenjangnya itu sudah cukup tinggi Bu, kemudian di instansi tersebut tidak ada atau tidak lagi diperkenankan untuk menambah formasi jenjang fungsional jabatan fungsional tertentu yang lebih tinggi. Nah, untuk kondisi seperti itu, apakah pejabat tersebut diperkenankan untuk melakukan pindah instansi di instansi di mana ada peluang untuk menerima dia dengan jabatan dia yang lebih tinggi? Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya Pak Frans Wotan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Ibu Sri yang saya hormati. Saya hanya menyampaikan informasi menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Delis tadi. Ada beberapa PNS yang diangkat di tahun 2019, tetapi penetapan formasinya oleh Menpan itu saat ini fungsional tersebut sudah beralih ke pusat. Sementara pada saat penetapan formasinya fungsional tersebut bisa di daerah. Pada saat sekarang yang bersangkutan tidak bisa diangkat di dalam jabatan fungsional sama-sama dengan teman-teman yang kemarin. Kami minta informasi dari Ibu Sri, apakah yang bersangkutan ini kami usulkan kembali perubahan formasi di Kementerian PAN, kira-kira bagaimana mekanismenya? Karena yang bersangkutan sudah diangkat dalam jabatan fungsional yang kedudukan jabatan fungsional tersebut harusnya di instansi pusat. Mungkin itu saja Ibu Sri, terima kasih, saya kembalikan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, silakan Bu Sri untuk menjawab. Baik, yang pertama dari Bu Ana ya, tadi jenjang tertinggi, yang bersangkutan sudah mencapai jenjang tertinggi di jabatan fungsional tersebut. Boleh nggak beralih instansi? Tentunya boleh ya Bu ya. Jadi formasi ini bukan hanya formasi satu OPD ya, jadi dia harus memiliki formasi seluruh untuk provinsi NTT. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mencapai jenjang tertinggi, misalkan di
unit tersebut. Misalkan di kabupaten kota lah ya. Ketika Bapak dan Ibu ada di kabupaten kota sudah mencapai jenjang tertinggi. Jenjang tertingginya sampai dengan ahli muda. Untuk melanjutkan karir, boleh nggak yang bersangkutan dialihkan ke provinsi? Boleh, gitu kan ya, untuk mencapai jenjang karir tertinggi sepanjang yang bersangkutan, maksudnya dibutuhkan oleh organisasi. Yang ada biasanya gini, ketika yang bersangkutan sudah di kabupaten kota ini petanya sampai dengan muda, madianya ada di provinsi. Biasanya PNS ini tidak mau dialihkan ke provinsi, gitu kan ya, karena harus beralih. Nah, ketika misalkan tadi ada PNS yang bersedia, tentunya boleh. Jadi pola karir ini boleh mereka pindah instansi, bahkan boleh instansi pusat maupun instansi daerah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi masih boleh Bu lihat peluang karir sepanjang memang ada kebutuhan dan emang diproyeksikan oleh organisasi. Selanjutnya dari Pak Frans tadi ya, tadi formasi CPNS-nya 2019 ini adalah jabatan fungsional yang tadinya sampai ke daerah gitu ya, terus ditarik menjadi kewenangan pusat. Ini koordinasikan dengan Menpan ya Pak. Tentunya harus ada perubahan formasi tersebut agar dapat legalitas secara tertulis. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa bersurat ke Kementerian PAN dan RB sehingga ini menjadi dasar Bapak dan Ibu dalam rangka melakukan pembinaan bagi formasi tersebut. Mungkin begitu ya Bu Delis ya. Baik, terima kasih Bu Sri Gantini. Ini yang terakhir, Bapak Ibu juga ingin bertanya, masih dipersilakan. Tidak ada lagi. Baik Bu, sepertinya sudah cukup penjelasan dari Ibu dan juga sesi diskusi terkait transformasi jabatan fungsional ini Bu. Kembali kami menyampaikan terima kasih untuk kesediaannya berbagi bersama kami terkait dengan transformasi jabatan fungsional ini, Bu. Baik, terima kasih Bu Delis, Bu Kaban, dan Bapak dan Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan sesi diskusi tadi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.